Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Kaifa halukumul yawm ya ayyuhat thalabah la'allakum thayyibun. Anak-anakku yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah di hari yang berbahagia ini kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dapat melanjutkan pelajaran kita dari buku PAI kelas 4. Sebelum kita masuk ke pelajaran kita, Ustadz ingin mengingatkan kepada kita semua bahwasannya menuntut ilmu ini merupakan sesuatu yang sangat mulia dan merupakan kewajiban setiap muslim, ya. Thalabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu itu wajib bagi setiap muslim, ya. Dan juga Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, ya, man salaka thariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi thariqan ilal jannah. Hadis riwayat Muslim. Yaitu barang siapa yang menempuh jalan, ya, untuk menuntut ilmu, sahalallahu lahu bihi thariqan ilal jannah, maka Allah akan mudahkan baginya yaitu jalan menuju surga. Jadi, ya, hendaknya kita bersemangat dalam menuntut ilmu. Kenapa? Karena dengan ilmu ini nanti kita akan dimudahkan oleh Allah untuk mendapatkan hidayah, untuk beramal, yang dengan itu kita, ya, dimudahkan juga untuk menginjakkan kaki kita ke surga, ya. Maka amalan mencari ilmu itu adalah amalan yang sangat besar, ya. Makanya kita jangan bermalas-malasan dalam menuntut ilmu. Kita jangan berogah-ogahan, ya, kemudian nanti jangan, ya. Kita harus bersemangat kepada, ya, hal yang mulia ini, yaitu menuntut ilmu. Lagi yang ilmu yang kita cari adalah ilmu yang paling mulia, yaitu ilmu agama, ya, agar kita menjadi orang yang mulia. Anak-anakku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada pertemuan kali ini, ya, kita akan mempelajari tentang akbaru asnamil jahiliyah. Apa itu akbaru asnamil jahiliyah? Ya, berhala yang paling besar pada masa jahiliyah. Ya, jadi di masa jahiliyah, ya, kebanyakan, ya, warga atau masyarakat, ya, pada masa itu adalah mereka, ya, menyembah berhala. Mereka mensekutukan Allah Subhanahu wa taala. Padahal jazirah Arab, ya, adalah warisan agamanya Nabi Ibrahim alaihissalam dan juga anaknya Nabi Ismail alaihissalam. Tapi seiring berjalannya waktu, ya, mereka digelincirkan oleh syaitan, ya, sehingga mereka menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Padahal, ya, bangsa Arab ini mereka mengenal Allah. Mereka mengenal Allah, ya. Makanya Allah, ya, berfirman, ya, wala in sa'altahum man khalaqahum la yaqulunallah, ya. Apabila engkau wahai Muhammad bertanya kepada mereka, man khalaqahum, siapa yang menciptakan mereka, la yaqulunallah, pasti mereka akan menjawab Allah. Mereka mengenal penciptaannya itu Allah, tapi mereka berbuat kesyirikan, beribadah kepada berhala, beribadah kepada patung, ya. Wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard la yaqulunallah, ya. Apabila engkau wahai Muhammad bertanya kepada mereka, yaitu bangsa Arab, ya, siapa yang menciptakan langit, bumi, ya, pasti mereka akan menjawab Allah, ya. Karena mereka pada dasarnya adalah mengetahui dan mengenal Allah, tetapi setan yang menggelincirkan mereka sehingga mereka menyembah berhala, ya, dosa yang paling besar. Nah, akbaru asnamil jahiliyah, ya, berhala yang paling besar di masa jahiliyah. Ya, apa saja berhala yang besar pada masa jahiliyah? Ya, yang pertama adalah, ya, kanat fil jahiliyah salah satu asnamin bisifatin khosotin yu'adzimuhal arabu, ya, wahum
Ya, dahulu pada masa jahiliyah itu ada 3 berhala ya dengan sifat yang khusus yang bangsa Arab mengagungkannya, dan mereka adalah, jadi 3 berhala ini sifatnya khusus dan ya diagungkan oleh bangsa Arab. Sebab di bangsa Arab itu berhalanya banyak, ratusan, bahkan sampai di rumah-rumah mereka pun terdapat berhala ya. Tetapi 3 ini merupakan 3 yang paling besar ya, sehingga mereka ini diagung-agungkan oleh bangsa Arab ya. Yang pertama adalah siapa? Yaitu Manat ya, atau Manah. Manatun ya, wa kana mansuban ala sahilil bahri bi Qudait. Manat ini ya berhala ini terletak di pesisir pantai atau di tepi pantai di daerah Qudait ya, Gunung Qudait ya. Tu'azzimuhul arabu kulluha. Kemudian bangsa Arab ini mengagungkannya, membesarkannya. Lakin hal Aus wal Khazraj kanu asyadda ta'ziman lahu min ghairihim. Akan tapi suku Aus ya dan juga Khazraj ini adalah 2 suku yang berada di Yasrib. Sekarang namanya Madinah ya, dulu namanya Yasrib. Aus dan Khazraj ini di Yasrib atau di Madinah. Mereka itu ya lebih mengagungkan lagi berhala yang bernama Manat ini ya, lebih mengagungkan lagi berhala yang bernama Manat ini ya. Manat ini ya berhala yang dibuat dari batu yang keras ya, kemudian diukir-ukir, milik Bani Huzail ya. Kemudian terletaknya di mana tadi? Di Gunung Qudait ya. Berhala ini menghadap ke Laut Merah ya. Kemudian banyak suku-suku yang beribadah kepada berhala ini, diantaranya Aus, Khazraj ya, kemudian suku Ghassan, kemudian Khuza'ah ya. Kemudian ya nanti berhala ini ketika penaklukan Mekah, ketika Rasulullah SAW dan para sahabatnya telah menang menguasai Mekah, maka berhala ini dihancurkan oleh sahabat Ali bin Abi Thalib yang menghancurkannya ya. Ini berhala yang pertama, Manat, terbuat dari batu yang besar ya, terletak di mana? Tepi pantai dekat Gunung Qudait ya. Kemudian berhala selanjutnya ialah yang kedua, Al-Lata fi Thaif. Lata ya terletak di Thaif. Wakila inna aslahu rajulun sholihun ya. Kemudian dikatakan sesungguhnya asalnya ya Lata itu adalah laki-laki yang soleh. Jadi Lata ini, berhala ini asalnya adalah dari seorang laki-laki yang soleh ya. Karena yalutu sawiqo lil haji. Dulunya dia adalah seorang yang membuat roti, mengadon roti untuk jamaah haji. Jadi ya dari zamannya Nabi Ismail sampai ya zamannya Nabi Muhammad tuh ya ibadah haji itu masih tetap ada. Setiap tahun ya mereka berdatangan untuk haji. Dan Lata ini dia adalah orang yang soleh yang membuat roti ya, apabila jamaah haji ingin makan dibuatkan roti untuk jamaah haji. Jadi dia adalah orang baik ya. Famata fa'aqafu ala qabrihi. Kemudian Lata ini mati ya, meninggal. Maka orang-orang kehilangan Lata. Kenapa? Karena dia adalah orang baik, orang soleh, sering memberikan ya roti untuk jamaah haji. Karena roti itu dulu adalah makanan pokok ya, gandum, makanan pokok ya, sama seperti kita misalnya nasi itu adalah makanan pokok. Dulu roti, gandum itu adalah makanan pokok ya. Mereka merasa kehilangan Lata, akhirnya mereka beritikaf di kuburnya ya, beritikaf di kuburnya, itu beribadah di kuburnya, merasa rindu dengan Lata ya. Dia ini adalah berhala milik Bani Sakif ya, itu karena letaknya di Thaif, dan Thaif itu adalah dari suku Sakif ya. Kemudian di sekitar berhala Lata ini terdapat pepohonan yang banyak yang tidak boleh ditebang ya. Ini berhala Lata. Kemudian yang ketiga, berhala yang besar yang ketiga adalah Al-Uzza ya. Al-Uzza ya
biwadi nakhlatin baina Makkah wa Taif. Al-Uzza ini di lembah Nakhlah, jarak antara Mekah dan Taif. Ya, summa kasura syirku, kemudian banyak terjadi kesyirikan. Wa kasuratil ausan fi kulli buq'ah minal Hijaz, dan kemudian berhala ini menjadi banyak ya di daerah Hijaz, ya. Jadi dengan adanya berhala Uzza ini terjadi banyak ya kesyirikan. Kemudian patung-patung juga berhala-berhalanya menyebar ya di daerah Hijaz. Hijaz itu daerah Mekah, Madinah dan Taif, itu namanya Hijaz ya. Tapi Al-Uzza ini letaknya di mana? Di ya jarak antara Mekah dan Taif. Hijaz itu daerah tiga kota ya, yaitu Madinah, kemudian Taif dan Mekah. Ya, dulu Hijaz seperti itu ya. Dan Uzza ini berhala yang paling besarnya. Yang paling besar berhala ini yaitu Uzza. Ya, dia itu bentuknya apa? Bentuknya itu dia pohon ya. Pohon. Uzza itu pohon. Ya. Itu bentuknya pohon. Ya, anak-anakku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu ya yang kita pelajari hari ini, yaitu 3 berhala yang besar pada masa jahiliyah. Ya, mudah-mudahan bisa dipahami dengan baik. Nah, sekarang kita masuk ke ya kosakata barunya atau kosakata penting. Nah, Ustadz berikan di sini 10 kosakata. Ya, nanti bisa dihafal ya, kemudian disetorkan ke ustadznya masing-masing. Ustadz bacakan ya. Akbaru, terbesar atau yang paling besar. Jadi akbar itu menunjukkan paling, boleh terbesar atau yang paling besar. Kemudian sahilun, pesisir atau tepi ya, tepi pantai, pesisir pantai. Al-bahru, laut. Al-haju, jamaah haji, itu orang yang pergi haji, namanya al-haju. Mata, meninggal atau mati ya. Kemudian sebelahnya qabruhu, kuburannya, ada domirhu ya di situ, jadi ada nyahnya, kuburannya. Baina, antara. Asyirku, kesyirikan. Rojulun, ya seorang laki-laki. Kullun, semua. Nah, ini yang nanti kalian hafal, kemudian kalian setor ke ustadz kalian masing-masing. Baik, cukup sampai sini ya yang ustadz jelaskan pada pertemuan kali ini. Semoga bisa dipahami dengan baik. Kita tutup dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.